saya Aprianti Tiyu Mamahit dengan NIM 2314201087. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Ner Hosea Gian Kaunang STMKOM, mata kuliah Komputer Dasar Keperawatan. Pendahuluan. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun, sayangnya berhubung pada abad ke-19, teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analitis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff-Berry Computer, yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Sejarah perkembangan generasi komputer yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC, menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai as $1 juta. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut dengan punch-head cards, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Awal tujuan utama komputer ENIAC ini untuk membantu AS Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum, dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi kedua komputer ini, teknologi menyimpan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Tahun 1965 sampai 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi.
Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprosesi dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang sangat pesat. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Komputer generasi kelima pada tahun 1990 sampai masa depan. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Sekian evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, kerja atau sekolah online.